Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudaraku yang terkasih, warta gembira sabda bahagia hari ini bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan garis besar haluan sebagai umat beriman atau pedoman, sebagai visi misi yang ditujukan Yesus kepada kita semua. Semua manusia, orang beriman tentu merindukan kebahagiaan, itu pasti. Bahkan dalam pengalaman hidup kita masing-masing, ada dua sudut pandang yang mengatakan tentang kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan hidup yang kita cari. Sebagai contoh, untuk apa orang menikah? Mempunyai anak, memiliki rumah, memiliki kekayaan ini dan itu. Kebanyakan orang akan menjawab supaya bahagia. Namun, apa ukuran kebahagiaan? Untuk kebanyakan orang akan menjawab ukuran kebahagiaan
adalah mempunyai pacar, mempunyai uang, mempunyai istri, mempunyai suami, mempunyai kedudukan, pekerjaan, kuasa, dan seterusnya. Anggapan ini perlu dipertanyakan kebenarannya. Apakah setelah mempunyai istri, mempunyai suami, otomatis menjadi lebih bahagia ketimbang sebelumnya? Atau setelah mempunyai anak, orang pasti bahagia ketimbang sebelum mempunyai anak? Yang kadang-kadang ada keluarga tertentu mempunyai anak justru menjadi masalah. Lalu yang kedua, orang lain memandang kebahagiaan itu sebagai situasi batin atau hati Anda dan saya masing-masing. Ketika hati damai, ketika hati tenang, teduh, disitulah kita mengalami kebahagiaan dengan mengatakan yang saya inginkan saat ini adalah membahagiakan sesama. Konkretnya keluarga, orang tua, anak-anak, dan seterusnya. Dua pandang di atas adalah kebahagiaan menurut pengalaman hidup kita masing-masing. Mari saudaraku, kita perhatikan tentang kebahagiaan menurut Yesus lewat warta bahagia hari ini. Ketika Yesus menyampaikan ajarannya di bukit dalam bacaan Injil hari ini, mempunyai beberapa ukuran tentang kebahagiaan sejati yang memang berbeda dengan ukuran yang kita pakai dalam kehidupan harian sebagai orang beriman. Yang pertama, manusia bahagia kalau mencintai dan dicintai. Manusia dicintai itu pasti oleh siapa? Yakni Allah sendiri. Inilah satu-satunya cinta yang dapat diandalkan. Cinta yang lain dapat mengecewakan. Contohnya, dalam perjalanan hidup sebagai suami istri, mengkhianati entah itu istrinya, entah itu suaminya dengan pelakor dan pebinor, yang ujungnya berantakan keluarga tersebut. Dan ini mengecewakan dan membuat sakit hati yang mengalami pelakor dan pebinor. Tetapi cinta akan Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena akan dihibur, dipuaskan, beroleh belas kasih, dan seterusnya. Yang kedua, hidup dan berkaryalah bagi sesama, karena kita tidak akan berkembang dalam arti sesungguhnya kalau kita hidup berkarya hanya untuk dirinya sendiri. Bukankah lebih berbahagia memberi daripada menerima? Artinya kebahagiaan itu diperuntukkan bagi sesama yang memiliki keutamaan diri, yakni mereka yang lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, dan cinta akan kedamaian. Kehadiran mereka membuat orang lain senang berada dekat dengannya, karena mereka mampu memberikan ketenangan bagi orang lain serta mendapat kepercayaan. Yang ketiga, menerima
bahwa harta tertinggi manusia, Anda dan saya, adalah kerajaan Allah. Di hadapan Allah kita semua adalah miskin, lapar, haus. Maka kesadaran bahwa kita miskin ini penting agar kita hanya memusatkan diri kita, hidup kita kepada Allah dan bahkan menggantungkan diri hanya pada Yesus Kristus sendiri. Atau dalam bahasa Paulus bacaan yang kedua, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. Artinya kita semua sebagai umat beriman terus-menerus memohon Tuhan untuk senantiasa memberkati, melindungi perjalanan hidup kita sampai pada hidup yang kekal. Yang keempat, hidup harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini menunjuk kepada orang yang terus-menerus mencari dan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Bacaan yang pertama, kebahagiaan ini diperuntukkan bagi mereka yang setia pada Yesus dan bersaksi tentang Yesus yang kita imani dalam kehidupan dimanapun kita berada. Maka mereka berani berkorban demi kebenaran, bersemangat untuk senantiasa memperkenalkan Yesus walaupun harus menerima hinaan dan celaan. Jadi ukuran kebahagiaan bukan tingginya kedudukan, bukan banjirnya uang, bukan gantengnya suami, bukan cantiknya istri, harum namanya, dan seterusnya, melainkan Tuhan dan hubungan Anda dan saya dengan sesama dalam kehidupan harian sebagai orang beriman. Nah, selama ini saudaraku, konsep kita tentang kebahagiaan agaknya sempit. Kita mengira menjadi bahagia bila kita sudah mempunyai ini dan itu. Padahal kita bahagia bila kita berbuat sesuatu untuk orang lain. Konkretnya keluarga, suami istri, anak-anak, dan seterusnya. Contoh, kalau kita menolong seseorang dan orang yang ditolong senang, bahagia, sukacita, bukankah yang berbahagia adalah kita sebagai penolong dan pemberi? Maka benarlah saudaraku yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah lebih baik memberi daripada menerima. Bila ini terjadi, kebahagiaan dengan sendirinya akan datang pada waktu kita senantiasa membuka hati terhadap sesama. Pada waktu kita senyum, pada waktu kita menyapa, pada waktu kita memperhatikan, mengulurkan tangan, dan seterusnya, saat itulah kebahagiaan justru akan memancar dari wajah kita masing-masing. Akhirnya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yesus yang kita imani tidak pernah menganjurkan kita hidup miskin dan tidak pernah mengutuk kekayaan yang kita cari. Malah itu semua oleh Tuhan Yesus harus kita cari dan diperlukan hidup kita dalam kebutuhan hidup sehari-hari.
Namun saudaraku, dalam mencari harta kekayaan, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Artinya apa? Manusia suci adalah manusia yang berhati jujur, jernih, lurus, sehingga dalam mencari kekayaan tidak curang, tidak licik, tidak menipu, tidak korupsi, dan seterusnya. Bila ini terjadi, maka nafsu setan tidak akan bersarang dalam diri kita yang hatinya lurus, yang hatinya suci, yang hatinya jujur, yang hatinya jernih. Dan berbahagialah orang yang senantiasa sebagai orang beriman, panggilan hidup kita adalah membawa damai. Adakah damai kalau rumah tangga Anda sendiri selalu cekcok, selalu cemburu, dan seterusnya? Bahkan iri hati, serakah, nafsu, pebinor, dan pelakor. Adakah bahagia dalam keluargamu kalau itu terjadi? Membawa damai berarti mau melepaskan segala nafsu yang ada pada diri Anda dan saya, yang ada pada diri kita sebagai manusia. Artinya, setiap murid Yesus hendaknya bisa terus-menerus setiap detik, setiap hari mau memerangi nafsu, terutama dalam dirinya sendiri. Yang kita dipanggil adalah membawa damai. Karena kebahagiaan bukan soal hidup tenang, tetapi karena hidup kita dalam persatuan dengan Allah dan sesama. Tidak ada orang yang dapat mengalami kebahagiaan betapa indahnya itu tanpa merasakan apa itu ketidakbahagiaan. Tuhan memberkati.